but we know that Indonesia is a new powerhouse in Asian football. The team is very strong from Indonesia. Pemain Filipina tampaknya mulai gentar jelang menghadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, laga timnas Indonesia versus Filipina akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa mendatang. Laga ini akan menentukan bisa tidaknya timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga menemani Irak yang sudah lebih dulu lolos. Bek Filipina Jesper Nilholm mengaku mulai gentar dan gelisah dengan teror pendukung timnas Indonesia yang akan memenuhi SUGBK. Ketika timnas Indonesia menghadapi Irak, tercatat ada 60.000 penonton yang memenuhi SUGBK. Sayangnya saat itu timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Irak 0-2. Meski begitu, Nilholm menegaskan enggan mengibarkan bendera putih meski bakal menghadapi tekanan besar di SUGBK. Ya, tentu saja supporter yang memenuhi SUGBK adalah tekanan yang besar, tetapi kami di sini siap untuk melakukan tugas. Kami akan berjuang, kami akan memberikan Indonesia perlawanan yang bisa kami lakukan, ujar Jesper Nilholm. Nilholm pun menegaskan The Azkal menginginkan poin penuh saat menghadapi timnas Indonesia, mengingat mereka sama sekali belum pernah meraih kemenangan. Ya, target kami tentu meraih kemenangan. Indonesia adalah tim yang kuat dan mereka berada di atas kami dalam tabel klasemen. Jadi kami harus melakukan apa yang kami bisa dan berusaha memberi Indonesia permainan yang layak, jelas Jesper Nilholm. Kualitas calon pemain naturalisasi timnas Indonesia Jean Rapens mulai diragukan setelah tidak tampil cukup baik dalam ajang Toulon Cup 2024. Jean Rapens merupakan satu dari 6 pemain keturunan yang dibawa pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri ke ajang Toulon Cup 2024. Pemain FC Dordrecht U21 itu bermain sebanyak 3 pertandingan saat Garuda Nusantara menghadapi Ukraina, Panama dan juga Jepang. Namun, Jean Rapens belum berhasil mencetak gol dan tidak pernah bermain selama 90 menit penuh. Terkait hal ini, beberapa netizen mulai meragukan kualitas yang ditunjukkan oleh pemain berusia 18 tahun tersebut. Jujur, belum lihat Jean Rapens spesialnya di mana sampai PSSI berani langsung proses WNI di usia yang masih sangat muda. Masih banyak waktu untuk berkembang, tulis akun Twitter @idextratime. Akan tetapi dalam kolom komentar cuitan tersebut banyak netizen yang percaya bahwa kemampuan Jean Rapens belum keluar sepenuhnya. Mereka menilai bahwa di tangan pelatih timnas Indonesia Sintayong kemampuannya akan bisa jauh lebih berkembang. Selain itu ada juga beberapa netizen yang menyebut bahwa ketiadaan suplai ke depan membuat Jean Rapens melempem di 3 laga terakhir. Pelatih timnas Filipina Tom Saintfiet memuji kualitas yang dimiliki timnas Indonesia. Menurutnya, skuad Garuda sudah selevel dengan Korea Selatan dan juga Jepang. Ya, Filipina akan dijamu timnas Indonesia dalam laga pamungkas grup E putaran kedua kualifikasi Piala Dunia di SUGBK Selasa mendatang. Ini menjadi partai yang sangat menentukan bagi tim merah putih. Timnas Indonesia harus bisa mengamankan kemenangan untuk lolos ke putaran ketiga. Sedangkan Filipina sudah dipastikan tersingkir dari persaingan grup F. Meski begitu, Filipina tentu punya ambisi jegal keinginan timnas Indonesia lolos ke fase selanjutnya. Tetapi tentu saja tidak mudah. Tom Saintfiet menyebut timnas Indonesia adalah kekuatan baru sepak bola Asia yang setara Jepang dan Korea Selatan. Kami tahu bahwa Indonesia adalah kekuatan baru dalam sepak bola Asia. Tim dari Indonesia sangat kuat para pemainnya. Saya berasal dari Belgia, saya pernah bekerja di Belanda, saya tahu banyak pemain, juga beberapa pemain Belgia seperti Sandy Walsh. Jadi timnas Indonesia makin mendekati level Korea Selatan, Jepang, dan negara-negara semacam itu dalam sepak bola Asia, ujar Tom Saintfiet. Ia melanjutkan anak asuhnya akan berusaha mengalahkan timnas Indonesia, namun Filipina tidak difavoritkan bisa mengalahkan Aslawi Mangku Alam dan kawan-kawan. Para fans timnas Indonesia kembali dibuat ramai dengan pemain keturunan. Kali ini, salah satu winger klub Yunani bernama Luke Xavier Kitts akan tebar kode ingin gabung timnas Indonesia. Luke bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Potret tersebut diabadikan Luke di Instagram pribadinya dan sukses mencuri hati para penggemar tanah air. Terlihat dalam foto tersebut, Luke mengatakan pakaian serba hitam sembari bersalaman dengan Erick Thohir di salah satu gerbang masuk stadion.
Sementara itu, Erik sendiri menggunakan kemeja putih dengan celana hitam. Postingan itu lantas menambah pertanyaan di kalangan netizen. Luke seakan menebar kode menjadi pemain keturunan selanjutnya yang akan bergabung dengan timnas Indonesia. Winger berusia 20 tahun ini diketahui memiliki keturunan Indonesia-Australia dalam data yang tertera di Transfermarkt. Masih melansir dari sumber yang sama, Luke lahir di Jakarta pada 28 Juli 2023. Saat ini, Luke bermain di Liga Yunani bersama klub Diagora sejak resmi diangkut pada September 2023 lalu. Diagora sendiri merupakan klub kasta kedua Liga Yunani. Sejauh ini, Luke telah mendapat kesempatan 3 kali bermain. Nama Luke sendiri sejatinya sudah pernah mengemuka di kalangan publik tanah air. Kedatangan Luke di SUGBK menyaksikan laga timnas Indonesia versus Irak pun kembali mengundang perhatian publik. Namun sejauh ini belum diketahui apakah pemain tersebut bakal masuk panggilan Sintayong di timnas Indonesia ke depannya atau tidak. Seperti yang diketahui, hubungan Elkan Bagot dan pelatih timnas Indonesia Sintayong diduga retak usai pemain Ipswich Town itu mangkir dari panggilan saat timnas Indonesia U23 melawan Guinea dalam playoff Olimpiade 2024. Buntutnya, nama Elkan Bagot tidak masuk ke dalam daftar pemain yang dipanggil Sintayong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat dikonfirmasi mengenai tidak adanya nama Elkan Bagot di daftar pemain, Sintayong meminta awak media menanyakan langsung hal ini kepada pemain yang bersangkutan. Lantas, bagaimana cara agar Elkan Bagot kembali dipanggil ke timnas Indonesia? Belajar dari kasus serupa yang sebelumnya pernah dialami Egy Maulana Fikri, pemain 23 tahun ini sempat bermasalah namun berhasil meluluhkan hati Sintayong dan dipanggil kembali ke timnas Indonesia. Mulanya Egy dipanggil Sintayong untuk melakoni pertandingan FIFA Matchday melawan Burundi. Namun klub Egy Dewa United meminta Sintayong tidak memanggil pemainnya lantaran cedera. Sintayong pun setuju dan mencoret Egy Maulana Fikri agar fokus pemulihan. Tetapi secara mengejutkan, Egy justru dimainkan Dewa United saat melawan Persib Bandung di Stadion Pakansari. Dia masuk lapangan pada menit ke-69. Hal ini sontak menimbulkan polemik. Jujur tidak bisa ngomong, tidak tahu harus ngomong apa. Tetapi saya harap para pemain timnas harus mementingkan lambang Garuda. Maksudnya harus tahu dan sadar arti lambang Garuda sebenarnya seperti apa, ujar Sintayong beberapa waktu lalu. Sejak polemik itu mencuat, Sintayong tidak pernah memanggil Egy Maulana Fikri. Tercatat sang pemain tak dipanggil membela timnas Indonesia selama 5 bulan. Egy yang menyadari Sintayong marah terhadapnya langsung menyampaikan permintaan maaf dan menjelaskan terkait hal yang sebenarnya terjadi saat itu. Sejak saat itu, Sintayong pun kembali memanggil Egy Maulana Fikri. Namanya masuk ke dalam skuad Garuda di Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Belajar dari kasus tersebut, Elkan Bagot mungkin dapat meniru cara Egy Maulana Fikri demi dapat kembali bermain untuk timnas Indonesia. Mengingat usia Elkan Bagot yang masih sangat muda yakni 21 tahun, dia dapat bermain untuk timnas Indonesia selama beberapa tahun ke depan. Kiper Filipina Kevin Mendoza angkat bicara mengenai klubnya Persib Bandung yang tidak menyumbang pemainnya ke timnas Indonesia untuk lanjutan grup E putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Padahal Persib Bandung merupakan juara Liga 1. Biasanya dari Persib ada beberapa pemain yang langganan dipanggil timnas Indonesia, namun untuk kali ini tidak ada. Saya hanya bisa mengatakan sedih tidak ada satupun pemain Persib Bandung di timnas Indonesia. Tentu akan sangat menyenangkan jika bisa melihat mereka di pertandingan, namun saya akan melihat mereka nanti, ujar Kevin Mendoza. Kini Mendoza sangat antusias menatap laga terakhir grup E putaran kedua kualifikasi Piala Dunia menghadapi Indonesia. Oleh Romeni ketahuan pamer makan di restoran Indonesia yang ada di Belanda. Apakah ini pertanda Oleh Romeni siap memperkuat timnas Indonesia? Ya, kehadiran Oleh Romeni di lini depan timnas Indonesia sangat dinantikan pencinta sepak bola tanah air. Demi bersaing di level Asia bahkan di dunia, timnas Indonesia membutuhkan penyerang jempolan. Terlihat jelas ketika timnas Indonesia bersua Australia di Piala Asia 2023. Atau ketika bertemu Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia baru-baru ini. Dari dua laga tersebut, timnas Indonesia sejatinya sanggup menyaingi Australia dan Irak secara permainan. Namun yang membedakan adalah kemampuan memanfaatkan peluang menjadi gol. Sejumlah peluang mampu dicetak pemain timnas Indonesia, namun gagal dikonversi menjadi gol. Karena itu timnas Indonesia membutuhkan tenaga tambahan di lini depan.
Terlebih jika lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia bakal dihadapkan dengan negara-negara top Asia yang memiliki pertahanan super rapat. PSSI paham akan kekurangan pasokan penyerang berkualitas lini depan timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kabarnya sudah melakukan pendekatan kepada penyerang FC Utrecht Ole Romeni. Sayangnya Ole Romeni meminta waktu terkait kesiapan dirinya berganti paspor dari Belanda menjadi Indonesia. Namun bisa saja lewat bantuan beberapa personel timnas Indonesia seperti Kelvin Verdong dan Ragnar Oratmangun. Ole Romeni dalam waktu dekat bersedia memperkuat timnas Indonesia. Terlepas dari itu, Ole Romeni semalam mengeluarkan unggahan stories yang menarik perhatian. Ia mengambil foto sedang berada di toko Rinus VOV yang berada di Nijmegen, Belanda. Toko ini memang dimiliki orang Belanda, namun makanan yang disajikan adalah makanan khas Indonesia. Mengutip dari website toko Rinus, rendang merupakan makanan terlaris yang ada di sana. Lantas, apakah ini pertanda Ole Romeni gabung timnas Indonesia? Kita tunggu saja. Netizen meminta PSSI segera melakukan naturalisasi terhadap Mauresmo Hinoke yang tampil cemerlang saat membela timnas Indonesia U20 melawan Jepang di Thailand Cup 2024. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia U20 menelan kekalahan 1-4 dari Jepang pada pertandingan grup B turnamen internasional Thailand Cup di Prancis malam tadi. Penampilan Mauresmo Hinoke dalam laga ini dipuji oleh netizen. Pemain yang lahir di Belanda namun memiliki darah keturunan Indonesia itu tampil cemerlang dalam laga ini. Mauresmo Hinoke tampil sebagai starter di posisi winger kiri timnas Indonesia U20. Beberapa kali pergerakan cepat serta akselerasi Mauresmo Hinoke mampu merepotkan barisan pertahanan Jepang. Hingga akhirnya pada menit ke-70 Indonesia mendapatkan penalti usai Mauresmo Hinoke dijatuhkan di kotak penalti Jepang setelah berhasil melewati kepungan beberapa pemain Jepang. Mauresmo Hinoke pun dipuji habis-habisan oleh netizen. Sebagian besar netizen meminta agar PSSI segera memberikan kartu tanda penduduk atau KTP kepada Mauresmo Hinoke. Diketahui Mauresmo Hinoke saat ini merupakan salah satu pemain keturunan yang membela timnas Indonesia U20 di Thailand Cup 2024. Tapi Mauresmo Hinoke masih belum memiliki paspor Indonesia, sehingga perlu melakukan proses naturalisasi agar bisa menjadi warga negara Indonesia. Netizen pun ramai-ramai meminta agar PSSI segera memberikan KTP kepada Mauresmo Hinoke.